Sadar atau enggak, kita ini hidup di dalam sebuah sistem ekonomi global yang luar biasa besar, begitu rumit, sampai rasanya nggak mungkin bisa dipahami sepenuhnya oleh satu orang pun. Pemerintah, para ekonom, bahkan media, sekarang mereka semua ngomongin angka yang dulu mungkin cuma ada di film fiksi ilmiah, triliunan dolar. Tapi pertanyaannya, apa artinya ini semua? Apakah ini tanda kemajuan peradaban kita? Atau justru ini adalah tanda-tanda awal dari sebuah keruntuhan? Yuk kita coba bedah bareng-bareng fondasi ekonomi modern yang ternyata mungkin cukup rapuh. Coba Anda lihat angka di layar ini, 118,8 triliun dolar. Ini bukan total kekayaan seluruh dunia loh. Angka ini menurut beberapa analisis adalah total semua kewajiban yang belum ada dananya dari pemerintah Amerika Serikat saja. Jadi ini tuh janji-janji pemerintah buat masa depan kayak jaminan sosial dan Medicare yang udah mereka buat, tapi uangnya belum pernah benar-benar disisihkan. Angka ini tuh kayak gunung es raksasa. Utang nasional yang sering kita dengar itu cuma puncaknya aja yang kelihatan. Sementara bagian terbesarnya yang jauh lebih bahaya tersembunyi di bawah permukaan dan tinggal nunggu waktu buat nabrak kapal peradaban kita. Biar kita benar-benar kebayang segede apa sih angka ini, coba kita pakai perumpamaan waktu. 1 juta detik itu kira-kira 12 hari. 1 miliar detik itu bisa membawa kita mundur hampir 32 tahun. Tapi 1 triliun detik itu membawa kita mundur lebih dari 32.000 tahun. Sampai ke zaman es. Nah, skala kali ketidakmungkinan inilah yang lagi kita bicarakan sekarang pas kita ngomongin utang modern. Sebuah skala yang harusnya cuma ada di mitos, tapi sekarang jadi dasar dari kenyataan keuangan kita semua. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ilusi skala triliunan. Kita ini udah masuk ke sebuah era di mana angka-angka yang gila-gilaan ini dianggap normal. Triliun udah jadi satuan standar dalam diskusi ekonomi, seolah-olah itu hal yang wajar. Tapi perlu kita sadari, ini sama sekali nggak wajar. Nah, ini dia pertanyaan paling pentingnya. Apakah kemampuan kita untuk beroperasi dengan angka sebesar ini itu tanda kekuatan atau justru gejala dari sebuah sistem yang lagi sakit parah? Coba pikirin deh, kalau sebuah sistem butuh suntikan dana triliunan dolar cuma buat mencegahnya ambruk, itu bukan pertanda sehat kan? Itu justru pertanda sebuah sistem yang udah kayak hidup pakai mesin penopang kehidupan, tumbuh terlalu besar sampai melampaui batas kestabilan alaminya. Oke, sekarang kita masuk ke argumen yang bisa dibilang paling provokatif. Beberapa analis berpendapat bahwa sistem ekonomi global kita saat ini, pada dasarnya, punya kemiripan yang sangat-sangat mengkhawatirkan dengan sebuah skema Ponzi raksasa. Wah, ini klaim yang serius banget, jadi ayo kita bedah logikanya pelan-pelan. Jadi skema Ponzi itu apa sih sebenarnya? Ini bukan cuma investasi yang gagal ya, ini penipuan murni. Sebuah skema di mana uang dari investor baru dipakai buat bayar keuntungan investor yang udah masuk duluan. Sistem ini nggak menciptakan nilai apapun. Dia butuh aliran uang baru terus-terusan cuma buat bertahan hidup. Dan sistem ini bakal langsung ambruk begitu aliran uang barunya berhenti atau pas para investornya udah nggak percaya lagi. Nah, disinilah kita mulai lihat kemiripannya kan. Sistem ekonomi global kita, terutama di negara-negara maju, itu sangat bergantung pada kemampuan untuk terus-menerus menciptakan utang baru. Utang baru ini dipakai buat mendanai semuanya, program sosial, anggaran militer, dan yang paling penting, buat bayar bunga dari utang-utang yang udah ada sebelumnya. Intinya, sistem ini udah nggak jalan di atas emas atau aset nyata, tapi jalan cuma di atas satu hal, kepercayaan. Kepercayaan buta bahwa utang hari ini akan selalu bisa dibayar pakai utang yang lebih besar lagi besok. Inilah pertanyaan senilai triliunan dolar itu. Jadi, gimana kalau pasar global atau negara-negara lain tiba-tiba berhenti percaya kalau utang-utang itu bakal bisa dilunasi? Apa yang terjadi kalau mereka udah nggak mau lagi minjemin uang baru? Seluruh bangunan kartu yang kelihatannya megah ini bakal mulai goyang dan bisa ambruk. Konsekuensinya, kata para analis, bisa sangat mengerikan. Bukan lagi sekedar resesi biasa, tapi sebuah kekacauan finansial total yang bikin krisis tahun 2008 itu kelihatan kayak riak kecil di air. Pemerintah bisa aja terpaksa naikin pajak sampai ke tingkat yang mencekik, yang bisa menghancurkan kelas menengah. Atau mereka bisa cetak uang gila-gilaan yang bakal memicu hiperinflasi dan melenyapkan nilai tabungan kita semua dalam sekejap. Dan skenario terburuknya, keputusan asaan ekonomi ini bisa memicu kerusuhan sosial yang meluas dan gejolak politik yang masif. Ternyata ya, kerapuhan sistemik kayak gini tuh bukan cuma soal angka dan kebijakan. Ada yang melihatnya sebagai cerminan dari krisis yang lebih dalam, krisis moral dan spiritual. Dan yang menarik, kalau kita coba lihat teks-teks kuno, kita bisa menemukan gema peringatan yang rasanya kopas banget sama zaman kita sekarang, tentang obsesi kita pada kekayaan yang sebetulnya fana. Coba dengarkan baik-baik kutipan dari surat Yakobus ini. Ini bukan sekedar puisi kuno.
Ini adalah sebuah diagnosis spiritual. Yakobus ngomongin kekayaan yang jadi busuk dan emas perak yang berkarat. Ini metafora yang kuat banget. Emas dan perak itu kan nggak bisa berkarat. Maksudnya adalah, bahkan aset yang kita anggap paling aman, paling tahan lama sekalipun, bakal kehilangan nilainya di hadapan penghakiman Tuhan. Ini peringatan keras bahwa menaruh kepercayaan mutlak pada harta duniawi itu adalah sebuah kesalahan fatal. Jadi Yakobus itu bukan anti orang kaya ya. Yang dia kritik dengan tajam itu adalah sikap hati dan cara-cara yang salah dalam mengelola kekayaan. Pertama, menimbun harta untuk hari-hari terakhir, sebuah keserakahan yang lupa sama kekekalan. Kedua, hidup mewah dan memuaskan hawa nafsu secara egois di tengah penderitaan orang lain. Dan yang paling berat, mendapatkan kekayaan secara nggak adil dengan menahan upah para pekerja. Bagi banyak penafsir, ini adalah gambaran moral yang akurat dari ketimpangan ekstrim dalam sistem ekonomi modern kita hari ini. Peringatan kuno soal kekayaan yang busuk ini, sayangnya, bukan lagi sekedar kiasan. Di zaman kita udah lihat dengan mata kepala kita sendiri betapa cepat dan brutalnya kekayaan digital dan kekayaan di atas kertas itu bisa lenyap begitu saja. Coba kita lihat buktinya. Masih ingat krisis finansial global tahun 2008? Seperti yang ditunjukkan data ini, dampaknya itu benar-benar menghancurkan. Batang pertama ini nunjukin kerugian kekayaan rumah tangga di Amerika aja mencapai lebih dari 11 triliun dolar. Batang kedua nunjukin penurunan kekayaan bersih sampai 18% dalam waktu yang sangat singkat. Angka-angka ini bukan cuma statistik, ini adalah dana pensiun yang lenyap, nilai rumah yang hancur, dan masa depan yang hilang bagi jutaan keluarga. Ini bukti nyata kalau kekayaan yang kita anggap aman itu bisa menguap dalam sekejap mata. Nama-nama ini dulu itu kayak pilar-pilar raksasa, dewa-dewa di dunia keuangan global. Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG, mereka dianggap terlalu besar untuk gagal. Ternyata mereka gagal juga. Keruntuhan mereka membuktikan bahwa nggak ada institusi buatan manusia yang benar-benar kebal. Kerapuhan yang mematikan ternyata tersembunyi di dalam fondasi sistem itu sendiri. Dan penyelamatan mereka pun sebetulnya hanya menunda masalah dengan cara menciptakan lebih banyak utang lagi. Dan kalau kita butuh contoh paling sempurna dari skema Ponzi di dunia nyata, ya inilah orangnya, Bernie Madoff, seorang maestro Wall Street yang ternyata adalah seorang penipu ulung yang menjalankan skema Ponzi terbesar dalam sejarah. Kasusnya ini kayak miniatur dari masalah yang lebih besar, sebuah sistem yang didorong oleh keserakahan tanpa batas yang pada akhirnya merusak dirinya sendiri dan menghancurkan kehidupan ribuan orang yang menaruh kepercayaan buta padanya. Nah, di tengah semua ini, muncul satu pertanyaan teologis yang menarik dan sering banget diperdebatkan. Kenapa sih negara adidaya terbesar dalam sejarah modern, Amerika Serikat, yang pengaruh ekonominya mendunia, kok nggak pernah disebut secara spesifik dalam nubuat-nubuat akhir zaman di Alkitab? Ada banyak spekulasi tentang hal ini. Beberapa kemungkinan yang sering dibahas para analis itu berakar pada apa yang sudah kita diskusikan. Mungkin kekuatannya akan memudar drastis atau bahkan runtuh gara-gara krisis ekonomi yang nggak terhindarkan. Mungkin masalah internal dari ketidakstabilan sosial bikin dia kehilangan pengaruh globalnya. Atau mungkin Amerika akan terserap ke dalam sebuah tatanan dunia baru atau koalisi global. Apapun alasannya, ketiadaan Amerika dalam narasi nubuat ini adalah sebuah keheningan yang, jujur aja, memekakan telinga. Sesuatu yang patut kita renungkan. Oke, jadi setelah dengar semua analisis yang mungkin kedengarannya suram banget ini, terus kita harus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kitab suci itu nggak cuma kasih diagnosis dan peringatan, tapi juga menawarkan sebuah resep, sebuah jalan keluar dari semua kecemasan dan ketakutan ini. Nah, ini dia jawabannya. Bukan dengan panik mencari investasi anti-krisis, tapi dengan mengubah total fokus hati kita. Perintahnya radikal dan jelas. Jangan menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu. Kenapa kita bisa melakukan ini? Karena jaminan kita bukanlah portofolio investasi atau kekuatan ekonomi sebuah negara, tapi janji Tuhan yang kekal. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Keamanan sejati itu nggak ditemukan dalam sistem finansial buatan manusia, tapi dalam pemeliharaan Sang Pencipta yang setia. Dan slide ini dengan sangat cerdas merangkum inti pesan dari Yesus sendiri di Matius 6. Dia seolah-olah ngasih kita dua pilihan portofolio investasi. Yang pertama, harta di bumi, saham, properti, mata uang, semuanya fana, bisa dirusak oleh inflasi, dihancurkan oleh krisis, dan dicuri. Tapi ada investasi lain, harta di sorga, yaitu nilai-nilai kebenaran, kasih, keadilan, karakter yang diubahkan. Investasi yang satu ini sifatnya abadi, anti-inflasi, dan nggak akan pernah bisa dirampas dari kita.
Jadi, inilah pertanyaan terakhir yang harus kita jawab secara pribadi, di dalam hati kita masing-masing. Saat kita melihat betapa rapuhnya sistem dunia, saat kita sadar kalau kekayaan bisa lenyap dalam sekejap, di manakah jangkar kepercayaan kita benar-benar tertambat? Pada sistem yang fana, atau pada pribadi yang kekal? Pada akhirnya, inilah kesimpulan dari semua ini. Dunia itu selalu berubah, kerajaan-kerajaan besar bangkit lalu runtuh, sistem ekonomi datang dan pergi silih berganti, kekayaan yang kita kumpulkan dengan susah payah bisa hilang besok pagi. Oleh karena itu, harapan yang sejati, harapan yang gak akan pernah mengecewakan, harus diletakkan pada fondasi yang gak bisa digoyahkan oleh gejolak dan badai dunia ini. Kalau pembahasan kita kali ini membantu Anda memahami realitas dunia dan iman Kristen dengan lebih serius, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Timothy Muham. Dengan begitu, Anda nggak akan ketinggalan pembahasan mendalam lainnya tentang iman, sejarah, dan realitas zaman yang kita hidupi saat ini.